Kita rekam dulu ya. Itu ada yang tahu artinya nggak? Apa itu artinya? Recording in progress katanya. Ada yang tahu? Tahu. Apa? So, kalau ada yang tahu nanti dikasih bakwan. Nah, lihat. Sekarang kita akan belajar. Oh, ini ada yang masuk lagi nih. Pembelajaran kita hari ini, kita akan mengulas materi yang dari subtema 1. Subtema 1 itu kan sudah selesai. Nah, kita besok mau belajar subtema 2. Subtema 2 itu hampir sama dengan subtema 1. Bedanya, kalau subtema 1 itu kemarin itu adalah hidup rukun di mana kalau subtema 1? Di mana? Rumah. Hidup rukun di rumah. Sedangkan kalau subtema 2 nanti hidup rukun di tempat bermain. Itu dengan tempat bermain. Misalnya adik-adik mau main dengan temannya, teman yang samping rumah, teman depan rumah, tetangga. Nah, itu berarti nanti hidup rukun di tempat bermain. Nah, ini Stanley kenapa? Stanley udah langsung pingsan saya lihat. Ya? Coba, nah sekarang duduk yang rapi. Kalau diangkat tangan kiri tadi ngomongnya apa? Selamat pagi teman-teman. Kalau diangkat tangan kanan ngomongnya apa? Selamat pagi. Ya, sekarang kita angkat dua-duanya tangannya. Ngomongnya apa? Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang kita lihat materinya. Kita lihat materinya, duduknya yang rapi. Nanti duduknya yang rapi, diperhatikan apakah nanti materinya kelihatan atau tidak. Kalau tidak mengerti nanti langsung ditanyakan ya. Ya, Pak. Nah, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, coba saya minta tolong Simon Adam membaca. Apa yang kelihatan? Ulasan ringkasan. Iya, ulasan atau ringkasan dari tema 1 subtema 1. Nah, sekarang duduk yang rapi, diperhatikan materinya. Coba. Nah, itu masih ada suaranya yang ribut saya dengar. Siapa itu? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang akan kita pelajari sekarang adalah Hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah, bahasa Indonesia tentang ungkapan. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan ungkapan itu apa? Siapa? Ada yang bisa menyebutkan? Ungkapan itu kira-kira apa? Hidup rukun. Ungkapan hidup rukun. Ungkapan adalah gabungan dua kata yang memiliki arti dan membentuk arti yang baru. Membentuk arti yang baru. Jadi ungkapan itu kan seperti ini. Gabungan dua kata, ada artinya, sama-sama ada artinya tadinya. Kemudian ketika dibentuk, artinya menjadi arti yang baru. Contohnya misalnya bagaimana? Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari ungkapan. Yang pertama adalah panjang tangan. Panjang tangan. Kira-kira panjang tangan itu artinya apa? Suka mencuri. Panjang tangan itu sekarang kita lihat. Apakah panjang tangan itu memang artinya suka mencuri? Kita lihat. Oh, betul. Panjang tangan itu berarti orang yang suka mencuri. Nah,
Ya. Sekarang kita buat contohnya, contoh kalimatnya. Siapa lagi? Kita buat contoh kalimatnya. Panjang tangan adalah sikap yang sangat tidak terpuji. Apa artinya sikap yang tidak terpuji? Adalah sikap yang tidak boleh dilakukan. Artinya itu adalah mencuri itu adalah sikap yang tidak baik. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ringan tangan itu kira-kira apa? Suka membantu. Iya, ringan tangan itu boleh diartikan yang banyak itu boleh diartikan suka membantu, tapi ada juga makna lainnya suka memukul. Nah, tergantung kalimatnya. Kalau nanti kalimatnya berhubungan dengan membantu, berarti ini artinya suka membantu atau menolong. Kalau misalnya kalimatnya berhubungan dengan hal-hal yang negatif, mungkin suka memukul, seperti itu. Itu artinya ringan tangan. Nah, kemudian kita lihat kalimatnya. Misalnya, Husni sangat disukai teman-temannya karena dia ringan tangan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya si Husni itu suka membantu. Kalau di rumah misalnya, coba kalau di rumah, bantuan apa yang udah pernah kamu lakukan di rumah? Siapa? Ngapain? Oh, tadi. Coba si Alexis Gideon, kira-kira di rumah pernah ngapain? Cuci piring. Cuci piring. Kalau Bilpen pernah ngapain? Buat kue. Pernah ikut buat kue enggak? Nah, jadi artinya itu adalah ringan tangan itu kalau di sini artinya suka menolong atau suka membantu. Adik-adik di rumah juga harus sering membantu mama dan bapak ya. Misalnya kalau mama misalnya nyuruh, coba simpan dulu sepatunya, misalnya rapikan sepatunya, harus dirapikan. Adik-adik ketika misalnya selesai bermain disuruh untuk merapikan lagi, harus dirapikan juga ya. Nah, itu adalah contoh yang misalnya bisa kita lakukan di rumah. Kemudian yang selanjutnya, angkat kaki. Kira-kira angkat kaki ini artinya apa? Bangkrut. Bukan. Angkat kaki itu kalau bangkrut gulung tikar. Nah, angkat kaki itu artinya pergi dia. Misalnya, kira-kira kita buat kalimatnya yang cocok, kira-kira apa? Nah, ini setelah kejadian itu, Budi dan keluarganya angkat kaki dari desa ini. Artinya si Budi dan keluarganya pergi dari desa tersebut. Nah, di sini, ini angkat kaki itu artinya pergi, meninggalkan desa itu, seperti itu, ya. Kemudian kita lihat, ada buah tangan. Buah tangan kira-kira apa? Siapa yang tahu buah tangan? Buah tangan itu kira-kira apa? Buah tangan artinya oleh-oleh. Oleh-oleh, cenderamata, hadiah itu adalah buah tangan. Kita lihat nih contohnya. Nah, ini. Ibu membawa buah tangan kue kesukaanku. Artinya ibu membawa oleh-oleh sebuah kue yang saya suka. Seperti itu. Nah, kemudian coba yang suaranya ribut banget dikecilin dulu. Duduk yang rapi, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kita lihat yang selanjutnya. Ini kutu buku. Kira-kira kutu buku itu apa? Rajin membaca buku. Iya, apakah kutu buku itu artinya ada kutu di bukunya? Bukan. Kutu buku itu artinya orang yang rajin atau gemar membaca.
Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Feren dikatakan orang yang kutu buku. Dia selalu membaca buku setiap saat. Seperti itu. Nah, ini artinya itu si Feren itu adalah orang yang kutu buku. Kutu buku itu artinya tadi orang yang suka membaca. Seperti itu. Nah, untuk materinya itu kira-kira mengerti nggak kalau untuk ungkapan tadi kira-kira bisa dipahami atau tidak? Bisa. Nah, ini tadi sampai rajin membaca atau kutu buku. Kemudian kita lihat. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Yang sebagai latihannya, Bapak di sini udah menuliskan ada satu contoh kalimat yang di dalamnya ada ungkapan. Saya nanti minta tolong siapa lah ya? Natania, ada Natania enggak? Ada Natania? Nah, sekarang coba Bilven coba dibaca dulu ini kalimatnya. Apa kalimatnya? Bilven, bisa dengar gak? Bisa, Pak. Coba dibaca kalimatnya. Rendah hati. Oh, ini kan. Ayo, coba dibaca dulu kalimatnya. Helena menjadi juara pertama lomba menggambar. Tetapi ia tetap rendah hati. Sekarang yang saya tanya, kira-kira yang ada ungkapan di sini yang mana? Kata apa? Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu artinya apa kira-kira? Tidak sombong. Rendah hati itu tidak sombong. Si Helena ini walaupun dia juara menggambar, tetapi dia tetap rendah hati, tidak sombong. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Nah, kira-kira yang ada ungkapannya di sini yang mana? Buah hatinya. Buah hati. Buah hatinya. Apakah ibu berbuah? Tidak, ibu itu tidak berbuah. Di sini maksud buah hatinya itu adalah apa maksud buah hati? Bang, kesayangannya. Iya, sangat mengasihi anaknya seperti itu, sangat mengasihi anak-anaknya atau buah hatinya seperti. Jadi buah hati itu artinya anak atau anak kesayangan seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini Bapak menuliskan ungkapan kepala dingin. Kira-kira kepala dingin itu artinya apa? Sabar. Sabar. Orang yang tenang, tidak misalnya gerusa-gerusu, tidak misalnya buru-buru, seperti dia dengan tenang. Nah, siapa yang kira-kira bisa membuat kalimatnya? Yang bisa buat kalimatnya, coba diangkat tangannya. Yang buat kalimatnya bisa, diangkat tangannya, nanti saya langsung tulis nilainya. Siapa kira-kira bisa buat kalimatnya? Yuk. Ada yang bisa buat kalimatnya? Kakak belajar dengan tenang. Siapa itu namanya? Coba tunjuk, dibilang dong namanya. Ayo, siapa yang bisa? Nah, kepala dingin itu gitu terus. Nah, kira-kira yang bisa membuat kalimat dari kepala dingin, siapa yang bisa? Kepala dingin. Ada, coba diangkat tangannya. Ya, Simon Adam. Coba, Simon Adam.
Dihidupkan dulu itunya, speakernya dihidupkan dulu, Simon Adam. Yuk. Selain si Simon Adam, ada yang bisa nggak membuat kalimat dari kepala dingin? Coba diangkat tangannya. Ya, Tasya dulu, Tasya, coba. Nah, orangnya ketika ngomong udah nggak ada lagi. Nah, jadi misalnya kan kita bisa buat seperti ini. Menghadapi masalah dengan kepala dingin itu adalah hal yang sangat bijak misalnya. Artinya kalau ada masalah, kita harus tetap tenang. Tidak boleh misalnya langsung gerusa-gerusu, langsung terburu-buru, langsung gelisah. Kita harus menghadapi dengan tenang seperti itu. Nah, ini si Simon Adam sudah melambaikan tangannya. Coba Simon Adam dulu kita dengarkan kalimatnya. Coba Simon Adam yang agak kencang suaranya. Iya. Nah, sekarang kita mulai yang lainnya lagi. Kemudian kita coba yang lain. Sekarang buah bibir. Siapa yang bisa kira-kira membuat kalimat dengan kata buah bibir? Apa itu buah bibir? Apa kira-kira buah bibir itu apa buah bibir? Pembicaraan. Iya, artinya bahan yang sedang dibicarakan, kalau misalnya dalam bahasa gaulnya misalnya yang sedang viral lah, yang sedang digosipkan, yang sedang diomongkan seperti itu. Misalnya, kalau sekarang misalnya, siapa yang bisa kira-kira buat kalimat tentang buah bibir? Kalimat buah bibir. Yuk. Buah bibir apa? Usni dulu, Usni. Coba Usni, coba dibuat kalimatnya dari buah bibir. Buah bibir apa buah bibir? Buah bibir saat ini adalah tentang COVID-19. Ayo. Buah bibir saat ini adalah COVID-19. Buah bibir adalah COVID-19. Oh, misalnya kan kita bisa buat kalimatnya seperti ini. COVID-19, COVID-19 telah menjadi buah bibir di seluruh dunia. Nah, itu sudah menjadi perbincangan di seluruh dunia. Atau misalnya yang lainnya, kita buat misalnya, kemarin kan badminton Indonesia tuh menang di Olimpiade. Kita bisa buat, misalnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu menjadi buah bibir di kalangan Indonesia setelah memenangkan Olimpiade Tokyo. Nah, itu kan artinya buah bibir menjadi perbincangan di mana-mana. Kita baca misalnya kita nonton TV, mereka diberitakan. Misalnya kita misalnya buka media sosial, mereka diberitakan. Nah, itu namanya buah bibir yang sedang diperbincangkan, yang hangat diperbincangkan. Misalnya kita buat lagi. Feren menjadi buah bibir di kelas 2 setelah memenangkan lomba menggambar tingkat kecamatan. Nah, kan seperti itu. Nah, banyak contoh-contoh yang bisa kita buat misalnya. Artinya buah bibir itu bukan berarti bibir kita ada buahnya, bukan. Tapi artinya adalah sesuatu hal atau kasus yang sedang dibicarakan atau hangat dibicarakan seperti itu. Yang selanjutnya, angkat tangan. Kira-kira angkat tangan itu apa? Angkat tangan. Menyerah. Oh, si Alexis Gideon tadi saya lihat paling cepat menjawabnya. Menyerah, betul. Tidak boleh. Nah, angkat tangan ini bukan berarti kita angkat tangan kita. Bukan memberikan salam. Angkat tangan di sini ungkapan yang mengatakan menyerah.
Kira-kira siapa yang bisa membuat kalimatnya tentang angkat tangan? Aku menyerah. Saya. Coba. Ada? Saya. Tunjuk tangan dulu ya. Saya tidak boleh angkat tangan. Siapa? Iya. Apa tadi nggak kedengaran? Kita tidak boleh angkat tangan dalam hari kita menghadapi masalah. Iya. Dalam menghadapi masalah kita tidak boleh buru-buru angkat tangan, boleh. Misalnya kalau ada masalah kita langsung menyerah, tidak boleh. Namanya hidup kita pasti ada masalah. Yang nggak bagus itu kalau kita menyerah. Jadi untuk adik-adik semua tidak boleh menyerah ya, harus never give up. Apa artinya never give up? Saya tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Never give up itu artinya jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ini kan lawan katanya, ini kan angkat tangan ini udah menyerah dia, kibarkan bendera, sedangkan never give up itu jangan menyerah. Seperti adik-adik, sekarang kan belajarnya di rumah. Jangan bosan-bosan juga, jangan menyerah. Kita harus belajar bersama. Bagaimanapun ya keadaannya seperti ini, adik-adik juga jangan bosan belajar di rumah ya. Kemudian kalau ada tugas-tugasnya juga jangan menyerah, harus dikerjakan. Kalau tidak mengerti nanti ditanyakan ke mama, ditanyakan ke bapak ibu guru, boleh di japri, boleh ditelepon. Bapak akan selalu angkat nanti seperti itu. Jadi yang penting kita tidak boleh menyerah dengan keadaan sekarang. Sesulit apapun keadaannya kita harus sama-sama berjuang seperti itu ya. Nah, jadi untuk materi ungkapan seperti itu, bahasa Indonesia seperti itu, sangat sederhana sekali. Kira-kira untuk bahasa Indonesia, kira-kira bisa dimengerti nggak materinya? Nah, si Alfian udah ngantuk banget dia. Makanya ini berarti begadang ini, berarti kan? Sudah ngantuk si Alfian, saya lihat. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan ungkapan itu apa tadi ungkapan? Coba yang katanya. Ungkapan. Kalimat. Coba. Kalau saya tanya nih, sekarang saya dulu yang nanya. Semuanya posisinya duduk yang rapi. Coba, saya akan nanya satu orang. Yang saya panggil namanya itu yang berbicara, oke? Bapak akan lihat. Saya mau bertanya dulu sama Feren. Apa yang kamu tahu ungkapan? Ungkapan itu kira-kira apa, Feren? Kalau saya tanya nih, ungkapan itu apa? Terus Feren ngomong apa? Ungkapan artinya apa? Feren bisa dengar suara Bapak enggak? Halo Feren, selamat pagi. Bisa dengar enggak? Ya, coba kira-kira ungkapan itu kalau Bapak nih, Bapak mau nanya sama Feren. Nah, tadi kan adik-adik Feren sudah belajar tuh ungkapan. Apa itu ungkapan? Terus Feren ngomong apa kira-kira? Kata dan membuat baru. Betul sekali. Digabungkan tuh ada dua kata atau lebih, udah ada artinya tadinya, kita gabungkan dan